Halo Glenn, Halo, apa halo, kabar? Cialin, halo teman-teman semua. Selamat malam. Gimana nih? Selamat malam. Gimana nih tradingnya Aduh, semakin mendebarkan ini ya nggak? kayaknya banyak teman-teman itu yang sebenarnya kan ini wacana udah semingguan ya. Jadi banyak yang bilang kayak, ah Mm-mm. masa sih kalau kayak bakal ditutup juga foreign domestik kan sebenarnya banyak yang bilang dengan ditutupnya kayak kode broker beberapa bulan yang lalu, ya udah gitu kan. Itu udah banyak yang bingung. Iya, meskipun market kan akhirnya Mm-mm. adjust ya, menyesuaikan lah. Nah, terus ditutup ini kayak, wah kalau gitu gimana dong? Kalau gitu kita bakal nggak bisa ngeliat dong broker-broker asing beli apa, yang jual broker domestik atau lokal. Nah, mungkin kita mesti nyamain persepsi dulu nih, Ci. Kayaknya mungkin Ci Ali juga mendapatkan banyak pertanyaan yang sama nih ya kan soal kayak kode, kode broker Iya asing nih. betul. Sebenarnya kan teman-teman mungkin ya mungkin udah banyak yang tahu, banyak yang belum tahu juga, banyak yang nge-message saya yang dimaksud dengan foreign atau domestik, asing atau lokal itu bukan brokernya ya teman-teman ya, tapi adalah investornya. Jadi bisa aja misalnya broker asing contohnya JP Morgan, CS, yes, CS, CS ya atau BK, BK. LF, itu belum tentu F ya, itu bisa aja D. Dan kalau LG ya kebetulan saya kan Trimega nih. LG belum tentu D. Saya juga LG. Ya kita kita tim LG C. Jadi LG ini Iya. juga belum tentu D. LG tergantung investor ya. Kalau misalnya ada klien dari LG yang memang dia domisilinya asing, maka munculnya akan F. Nah, jadi mungkin itu teman-teman. Kalau yang mungkin banyak yang udah tahu, tapi bukan banyak yang belum tahu ya. Jadi persepsinya harus kita samain dulu nih, Ci. Oke, jadi itu dibedain ya teman-teman F dan D yang mondar-mandir di trade dan ya berarti ini itu adalah individunya Hmm. ya, bukan brokernya. Jadi ini sebenarnya kita samain dulu informasi yang dari pengumuman Bursa Efek Indonesia ini berarti dihapus atau ditutupnya itu selama Betul, jam perdagangan betul. berarti Jadi ya, sebenarnya ini Glenn. sama persis dengan penutupan kode broker, ya kan? Jadi memang kan bursa ini pingin biar market ini lebih objektif dalam ngambil keputusan, karena mungkin ya beberapa ada kejadian lah, beberapa kejadian besar, mungkin beberapa eh, pekan yang silam dulu beberapa tahun. Ya kalau kayak banyak yang ikut-ngikut, terus akhirnya banyak yang nyangkut, wah kayaknya broker gede nih yang beli. Nah, sebelumnya nanti kita juga akan bahas itu sedikit ya. Jadi kita juga saya ingin lurusin juga sih soal kode broker. Kalau broker ini berarti akumulasi broker ini nanti, nah itu kita akan bahas sedikit. Intinya kan bursa ini pingin market ini lebih objektif. Ya. Takutnya kalau ngikut-ngikutin, wah broker ini beli, wah asing beli, gue ikut-ikutan beli. Takut-takutnya malah nyangkut. Nanti nyangkut, kan ya karena kan banyak ya investor kita ini kan jumlahnya bertumbuh signifikan nih. Dari 2 jutaan ke 4 jutaan selama Covid. Ya terus ya banyak ya bisa dibilang kan berarti banyak investor yang baru nih Ci ya. Banyak investor yang baru, ya, banyak juga sebenarnya Mm-mm. investor baru ini yang belajar dengan tepat, mau belajar, mau cari informasi, tapi banyak juga kayak ah, gue ngikut aja. Nah, yang ditakutkan kalau ngikut ajanya ini kayak wah ini asing beli nih gue ikutan. Nah, jadi bursa sebenarnya pingin lebih objektif aja sih. Dan benar nanti end of day itu tetap bisa dilihat. Oke, end of day tetap masih bisa dilihat ya. Jadi ini intinya sih tujuannya adalah mengurangi herding behavior, behavior yang ngikut-ngikut asing beli apa nih, asing individu. Berarti data net foreign buy, net foreign sell tetap akan bisa kita dapatkan Betul, begitu betul. market Itu tutup kan ya, nanti Glenn. sebenarnya kan kita juga kayak data rekap asing, kayak oh ini asing transaksinya berapa gede. Itu kan juga sebenarnya bisa dicek nanti kan kalau teman-teman ke websitenya IDX itu kan ada data rekapan mingguan, bulanan, terus even di kalau teman-teman ngecek ke websitenya ke itu teman-teman juga bisa cek masing-masing saham ini porsi kepemilikan asingnya berapa persen. Itu ada data bulanannya. Jadi sebenarnya kalau alasannya loh saya itu ngeliatin foreign dan domestik itu untuk research, saya biar tahu ini kayak karakternya asing ini lagi masuk di sektor apa, masih bisa sebenarnya. Yang ditutup hanyalah pas selama jam tradingnya aja biar nggak ikut ikutan, intinya itu aja sih.
kalau untuk yang domestik dan foreign itu sih. Nah, terus Oke, tapi sebenarnya dari pengamatan Glenn sendiri, apakah ini tuh hanya self-fulfilling prophecy ataukah mitos saja? Sebenarnya saham yang mana ada pembelian investor asing di situ akan diapresiasi market, saham mana yang dijual oleh asing biasanya juga akan ditinggalkan market. Sebenarnya seberapa signifikan sih kita mau menempatkan pada ya, ya. proporsinya kayak gitu loh? Mungkin gini, kalau dulu sebelum COVID itu kan porsi asing, ini porsi trading ya, bukan porsi kepemilikan ya. Porsi trading asing itu kan 50%-an lebih ya. Pas itu berarti sebelum COVID, berarti ya 2019 ke belakang lah. Mungkin yang dulu pas rame kalau teman-teman ingat, pas zamannya BNI itu naik terus itu 2017. Kayak tiap hari itu asing net buy, net buy, net buy, net buy di BNI. Jadi naik terus 2016, 2017 lah. Tapi kan pelan-pelan tuh porsi asing berkurang. Sebenarnya bukan transaksi kita yang mengecil, tapi porsi domestiknya bertambah. Jadi porsi transaksi asingnya kelihatan berkurang. Terus kan selama pas COVID kan juga banyak outflow. Terus mereka juga banyak masuk ke emerging market lain, banyak masuk ke India, ke China, dan lain-lain. Jadi sebenarnya asing yang sekarang itu nggak terlalu signifikan. Mungkin ya kebanyakan asing kalau sekarang sahamnya jauh lebih boring ya. Kan mereka masuk ke Indonesia, karena Indonesia ini kan sebenarnya di mata asing ini kecil, Ji. Kalau teman-teman bandingin ya sama market cap-nya Hmm, Apple aja, ya gedean Apple gitu. Ya, jadi kan mau masuk ke kita signifikan nggak signifikan, mereka cuma lihat kecil lah buat mereka. Jadi mereka nggak really matter gitu. Jadi ya sebenarnya mereka akan pasti fokusnya di top holdingnya MSCI, karena kan patokannya adalah selalu MSCI kan kalau asing itu biasanya. Dilihat daripada kan mereka juga ngeliatin seluruh dunia, mereka nggak mungkin ngeliatin saham di Indonesia yang porsinya kecil, mereka put more time and effort buat ngeliatin yang market kecil gitu. Jadi mereka yaudah deh gue ngeliatin yang MSCI-nya aja. Ya, MSCI itu apa top holdingnya? Ya BCA, BRI, Mandiri, Astra, sama satu big bank Telkom. Ya pokoknya big banks tambah Telkom dan Astra. Itu sih. Jadi sebenarnya kayak sekarang ini udah nggak terlalu matters lah untuk kalau wah asing masuk berarti pasti naik. Iya kayak big banks asing masuk waktu itu juga enggak juga sih. Jadi nggak terlalu matter seperti dulu sih, Ci. Oke, nggak terlalu meter seperti dulu lagi ya berarti. Nah, ini ada yang nanya, apakah asing ini namanya juga pertanyaan dari Iya, teman-teman semua, kita menjawab aja ya Glenn ya. Nah, ini ada yang nanya, apakah asing itu memang identik waduh. bandar kayak gitu? Atau sebenarnya ini arahnya big fun Mungkin atau yang perlu apa kita kayak gitu samain ini? persepsi di sini adalah bandar ini maksudnya mungkin big big money ya. Jadi kan bandar ini karena kalau ngomongin Mungkin wah iya. bandar saham itu kan kesannya selalu negatif, ya kan. Tapi big, Iya. bandar itu ya kita bilangnya big money. Kalau di market maker atau kalau di luar itu sebenarnya kan ada liquidity provider. Itu jadi sebenarnya itu adalah namanya lah. Kalau dari yang negatif Mm-mm. mungkin enggak ya, karena kan mereka juga kayak banyak aset manajemen gede juga sebenarnya di asing itu ya, and mereka legit legit money, big money. Dan tapi kayak yang saya bilang karena porsi Indonesia itu kecil, mereka nggak terlalu put terlalu banyak time and effort untuk menganalisa satu-satu, kecuali memang ada yang menarik banget ya, misalnya waktu itu GoTo misalnya, atau misalnya nanti Indonesia akan ada satu IPO yang cukup menarik dari si Pertamina Geothermal, ya itu mungkin mereka akan lebih put kayak effort buat ngeliatin. Tapi kalau di luar itu sih enggak ya, kayak ya memang mereka big fun karena dana mereka segede gaban, Indonesianya kecil gitu. Itu sih. Mhm. Oke, pada komentarin rambutnya Glenn, baru potong, brewok ya. Lucu-lucu ya teman-teman semua, nggak Guys, apa-apa, itu tandanya perhatian
Baiklah, kita akan tanya lagi nih ke Glenn point of view-nya. Apakah ini memang sengaja katanya? Karena ada yang curigation nih, peraturan ini dibuat biar memudahkan tadi big money itu untuk bergerak bebas. Jadi bukannya untuk dalam rangka melindungi retail-retail biar lebih punya pendirian, mengurangi herding behavior, nggak asal ikut-ikutan aja kayak gitu. Glenn, gimana point of view-nya? Kalau dari kan saya ngeliatnya mungkin dari sisi fund dulu ya, fund atau big investor ya. Karena memang kan kebetulan saya waktu sebelum sebelum di divisi ini cerita sedikit, saya pernah handle klien-klien insti juga sih. Jadi mungkin kayak nggak terlalu ngeliatin itu sih, Ci. Kayak wah gue nggak mau kayak gue beli-beli kelihatan nih asing. Mereka they don't balik lagi, they don't really care. Big money ini kayak big fund ini they don't really care karena kecil musuhnya kayak oke, let's say mereka masuk ke BRI segede gaban gitu, kayak ya kita yang porsi cumi-cumi ini retail bisa mempengaruhi seberapa gede sih kan kalau ngomongin BRI, BCA, Telkom yang big big caps, super ultra big caps itu kan ya kita ya dari retail ya nggak akan bisa mempengaruhi banyak kan sih. Jadi ya menurut saya enggak karena memang ya saya nggak bisa ngomong dari persis IDX seperti ini karena kan saya nggak tahu kayak mereka strateginya seperti apa, tapi yang dari saya nangkap dari ngobrol sama beberapa teman bursa juga yang mereka sih intinya mau lebih kayak biar investor retail ini lebih belajar dulu nih, jangan cuma ikut-ikutan, intinya itu sih karena kan banyak kayak ya bukan cuma di mungkin kalau saham nggak terlalu banyak ya, kayak kan banyak yang kena investasi bodong nih Ci. Nah takutnya mereka kayak IHSG investasi di saham itu dicapnya sebagai wah gue investasi di saham rugi nih, kenapa? Ya waktu itu gue ngeliat si asing gede ini beli, gue ikutan beli malah boncos. Nah nggak maunya seperti itu. Kenapa mereka nggak mau seperti itu sebenarnya? Karena kan number of investor kita pas COVID ini bertumbuh signifikan. Habis itu kan stuck kan. Nah biar bisa bertumbuh lagi kan biasanya kayak kalau kita menggunakan suatu produk kita bagus, kita kan kasih testimoni ke teman-teman, bagus loh ini produknya, lu coba pakai deh. Nah tapi kalau teman-teman yang baru-baru ini semuanya rugi, testimoninya kan jadi jelek tuh. Bilang teman-teman jangan saham. Waktu itu baru masuk pas angkatan COVID, gue ngikutin si ini, gue ngikutin big fund ini, ngikutin foreign ini, gue malah rugi. Kan yang mau dihindari sebenarnya adalah itu kan. Karena kan esensinya adalah lu jangan ikut-ikutan, do your own research sebelum beli gitu. Itu sih. Oke, jadi jangan ikut-ikutan tadi pada komen. Berarti sekarang kita kembali ke pure technical dan fundamental aja atau bagaimana nih saran dari Glenn? Kan Glenn juga rutin ya edukasi teman-teman semua. Kalau misalnya yang punya akun Trimegah, kalian ke app-nya itu kan di menu Terima Ideas selalu ada market update, market review, itu suaranya Glenn yang nyaman dan empuk ini. Kemudian di Clubhouse juga ada yang komen juga tuh, selalu ada nih. Jadi gimana nih edukasinya atau sarannya buat teman-teman semua? Jadi sebenarnya kayak zaman sekarang itu kan untuk informasi ini jauh lebih mudah diakses. Gak kayak zaman dulu lah, kalau sebelum COVID itu mau cari informasi juga susah. Saya zaman jadi sales dulu juga wah mau cari berita harus bukanya di Bloomberg Terminal. Itu juga langganannya kan mahal, nggak semuanya bisa. Sekarang kan dari Clubhouse ada, tadi ada, kayaknya aku ngeliat tadi ada Kodoni deh, ada Saham Daily. Ada, nah iya dari. Iya ada. Ada dari Kodoni, di situ kadang ada Cicu A juga yang sharing-sharing mengenai update market. Terus waktu kalau malam-malam KOMY dia juga sering live. Sharing kayak stock pick market gimana. Jadi sekarang itu informasi kan gampang ini untuk diakses. Jadi enaknya adalah kayak ya kalau mau belajar itu kayak informasinya banyak. Kayak kita mau cari informasi fundamental, teman-teman bisa baca research. Itu juga research kan sekarang banyak yang mudah diakses ya. Kayak di Trimegah itu researchnya semua juga bisa di-download kalau udah jadi nasabah. Terus kita juga banyak event-event kayak hari ini, event malam ini
Alin loh, Sabtu-Sabtu rela meluangkan malam minggunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita loh, Ci. Untuk sharing-sharing loh. Jadi teman-teman banyak. Betul. Itu sih, Ci. Oke. Jadi kalau untuk Glenn sendiri, advice-nya untuk teman-teman ini sebenarnya bisa nggak sih kita combine fundamental dengan technical? Kadang-kadang kan suka banyak yang mempertentangkan ya, kayak gitu deh. Kita gimana sih caranya optimizing every tool, setiap tool analisis yang ada itu Ya, biar oke. hasilnya optimal Jadi kayak kalau gitu. menurut gua kan semua itu ada plus minusnya ya. Fundamentals itu ada plus minusnya, technical ada plus minusnya. Mm-mm. Semua metode itu pasti ada plus minusnya. Even kayak bandarmologi atau kayak ngeliatin flows itu semua juga ada plus minusnya. Jadi kalau menurut gua pribadi agak susah kalau kita misalnya cuman ngeliat satu. Better kita combine. Kenapa? Karena ya ini bisa melengkapi plus minus yang lain-lain ini. Kayak misalnya, wah gue menganalisa candlestick. Kan itu sebenarnya nggak bisa, wah ini candlesticknya hammer, berarti besok naik. Nggak juga kan. Tapi ternyata, oh kita lihat volumenya, terus kita ngeliat dari kayak pergerakannya, kayak patternnya juga, fundamentalnya misalnya, oh ini kan fundamental perusahaannya kemarin baru ngelaporin keuangan, laporan keuangan rugi rugi gede nih. Jangan-jangan, nah kayak gitu. Jadi better kita tahu nih, know what you're buying and when to buy it, kayak gitu kan. Kayak kalau buat tahu know what you're buying kan berarti dari fundamentalnya nih. Kita ngeliatin company-nya seperti apa. Terus when to buy, sell, itu dari technicalnya. Mm-mm. Nah, jadi makanya kayak menurut gua ya banyak lah kayak mungkin ada siapa berantem yang garis keras fundamentalis, garis keras technical. Nah, kan selalu kadang kayak gitu. Menurut gua ya kita ketemu di tengah, dua-duanya bisa kita combine kok menurut Mm-mm. gua gitu. I see. Nah, kalau untuk pemilihan saham yang diterima ideas itu screeningnya kayak gimana sih? Mungkin bisa di-share juga nih, bisa nanti kita juga kalau cocok bisa adaptasi juga untuk teman-teman bisa screening mandiri saham-saham yang bisa Ya, ya, diamati kayak ya gitu. benar. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah lama ngikutin Terima Ideas atau lama di tim enggak, lama-lama kayak realize lah, oh kita itu kalau diterima ideas nggak terlalu banyak memang saham-saham yang untuk kayak scalping atau trading-trading pendek. Karena ya mungkin nanti stay tune aja nanti di aplikasi yang baru, hopefully kita akan kembangin juga. Jadi untuk pilihan tradingnya bisa lebih beragam. Nah teman-teman stay tune aja. Itu nanti kalau ada update-update pasti kita update juga ke Cialin tuh. Well anyway, kalau untuk stock pick kita kan balik lagi. Aku ngeliatin selalu dari fundamentalnya dulu. Kayak misalnya kayak ini Mm-mm. kan kondisi makro kita kayak gimana itu satu. Kalau kondisi makronya terus mungkin kayak market kita dan lain-lain nggak favorable, gue mungkin meskipun ada saham-saham yang menarik, gue nggak akan terlalu agresif. Misalnya gue, wah ada 5 saham yang menarik, oke gue lebih pilih-pilih lagi deh, gue akan coba pilih 3. Pertama itu, jadi kita selalu berkoordinir dengan tim research juga untuk nyamain strategi dengan Pak Fahrul. Misalnya kita ngeliat, makronya ini lagi nggak kondusif. Kalau nggak kondusif ya mungkin misalnya resesi udah di depan mata, misalnya resesi udah di depan mata. Kalau maksain trading lah, jangan Mm-mm. 10 saham, misalnya dikurangin aja. And sahamnya mungkin kita cari yang dekat-dekat support. Strateginya seperti itu. Jadi kayak kita menyesuaikan sebenarnya. Gambaran besarnya fundamental makronya seperti apa. Baru nanti kalau untuk stock pick, oh ini kayaknya menarik untuk entry. Ini entry-nya nanti lagi itu kan dari technical, itu dari timnya Terima Ideas yang diskresi. Oke, jadi lihat suasana market juga ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya soal situasi market saat ini, boleh banget loh. Jadi kan pastinya memang kayak market Mei itu agak berat, Juni lebih berat lagi sih kalau menurut saya pribadi. Kalau misalnya untuk teman-teman yang trading aktif banget ya, day trading kayak gitu. Dan kalau kita lihat tuh kayak suka ada saham-saham tuh cukup rapuh ya. Misalnya kita lihat chart patternnya tuh cakep, tapi tiba-tiba dia kayak bergerak tidak sesuai pattern yang kita lihat sebelumnya gitu. Jadi nggak valid analisis kita kayak gitu.
Nah, gimana nih Glenn? Kan mungkin juga sering ya dengerin teman-teman di CH atau dalam diskusi kayak gitu. Gimana kalau untuk sekarang selain mengurangi agresivitas, apakah ada tips lain untuk Ya, teman-teman? ya. Jadi mungkin strateginya sebenarnya strategi besarannya sama ya. Jadi update sedikit untuk kondisinya sekarang ini kan the Fed ini bakal naikin suku bunga agresif nih. Kan kemarin tuh udah naikin 75 basis point dan targetnya untuk tahun ini dari yang potensi kenaikan 0,75% sampai 1%, itu kan akan dinaikin ke 1,5 ke 1,75 ya target untuk tahun ini. Nah, jadi memang The Fed juga Jerome Powell mengatakan ya ini kita mau nggak mau kita harus hantem nih inflasi biar turun sebisa mungkin ke 2%. Jadi kayak yang awalnya mereka bilang ya inflasi mungkin akan bisa soft landing. Teman-teman kalau yang penasaran soal inflasi soft landing apa, itu nanti ada tuh di IG-nya Cialin bareng Pak Farul tuh yang kemarin kan. Nah, itu nanti ditonton ya teman-teman. Ya, jadi Jerome Powell mengatakan, The Fed itu bilang, target kita adalah kayak inflasi ini turun meskipun nanti kalau ternyata harus terjadi resesi. Nah, tapi resesi ini teman-teman juga jangan terlalu panik kayak waduh kiamat nih resesi. Enggak. Kita kan tahun lalu pas Covid di US juga sempat resesi kan. Resesi adalah pas 2 kuartal berturut-turut itu GDP-nya negatif. Tapi habis itu kan rebound juga. Nah, jadi sebenarnya harus hati-hati tapi jangan takut berlebih. Nah, strateginya apa? Posisi cash itu kan selalu sama ya, misalnya teman-teman dengerin kalau gue Berapa 50 persen? at least 50 karena kita nggak tahu nih kayak ada saham-saham tiba-tiba yang menarik terus ada sentimen hari ini kan tiba-tiba ada news cukup positif nanti gue share ya yang mungkin bisa mempengaruhi market Boleh. Senin market reaksinya bisa cukup positif.